waktunya panen jahe nih. Adip, Noval dan Adit, bantu Pak Mulyadi dulu ya. Sekarang ini Unyil ada di salah satu sentra budidaya jahe yang ada di Jawa Tengah. Tepatnya di daerah Kabupaten Brebes. Jahe yang sedang dipanen ini adalah jenis jahe merah, yaitu jenis jahe yang mempunyai aroma paling tajam dan sangat pedas. Pada tanaman jahe, budidaya vertikultur bisa dilakukan di dalam polybag dengan menggunakan media tanam berupa campuran tanah dengan bokasi atau pupuk kompos yang difermentasi. Wah, bikin penasaran saja nih. Aduh, si Unyil kemana sih? Katanya mau ngajak bikin wedang jahe. Kok malah ngilang? Nyil! Unyil! Iya, Mbul, sebelah sini nih. Yeay, dicariin malah ngumpet di situ kamu, Nyil. Ayo buruan. Air panasnya udah siap nih, Nyil. Sebentar, Mbul, masih mau panen dulu nih. Ya ampun, Nyil. Ngapain sih, Nyil, panen jahe banyak-banyak? Nggak takut kepedesan apa? Ya enggak lah, memangnya sambel apa kepedesan? Udah ah, kelamaan kamu, Nyil. Udah mendung nih, mau hujan. Mending Bul main hujan-hujanan dulu di jalanan. Hati-hati, Mbul, awas kesambar petir. Ah, dasar nih, Mbul. Nah, biar tidak penasaran, kita lihat langsung yuk cara pembuatan media tanamnya. Kali ini giliran Fiska dan Sari yang akan membantu Pak Kuswandi. Dimulai dari pembiakan EM4-nya dulu ya. EM4 atau efektif mikroorganisme 4 adalah bakteri penyubur tanah yang biasa digunakan untuk pembuatan bokasi. Pembiakan EM4 dilakukan dengan cara fermentasi anaerob atau fermentasi tanpa udara. Campurkan bakteri EM4 berbentuk cairan ini dengan bekatul, air, dan gula atau tetes tebu. Setelah itu, tuang ke dalam jerigen dan tutup rapat selama 5 hari. Nah, sekarang kita buat bokasinya. Campur serbuk kayu, bekatul, arang sekam, kapur, dan pupuk kandang. Lalu siram dengan EM4 yang sudah dilarutkan sampai merata. Setelah itu tutup rapat adonan bokasi ini dan biarkan selama 4 hari agar proses fermentasinya berjalan sempurna. Oke deh, bokasinya sudah siap nih. Campurkan dengan tanah dengan perbandingan 3:1. Setelah itu isikan ke dalam polybag berukuran 50 x 70. Tinggi media tanam di dalam polybag untuk tahap awal penanaman ini tidak boleh lebih dari 20 cm. Karena apabila lebih ataupun kurang, pertumbuhan bibitnya menjadi kurang optimal. Tancapkan bibit jahe ke dalam media tanam sedalam 5 cm dengan posisi tunas menghadap ke tepi polybag. Masing-masing polybag hanya boleh diisi 3 bibit jahe saja, supaya jarak pertumbuhannya tidak terlalu rapat. Setelah berumur 1 bulan, lakukan pembumbunan yang pertama atau menambahkan ketinggian media tanam setinggi 5 cm. Pembumbunan ini fungsinya untuk menutup rimpang jahe yang muncul di permukaan media tanam, sehingga rimpang bisa terus tumbuh secara vertikal. Nah, ini dia yang dimaksud dengan penanaman vertikultur. Setiap bulan, saat rimpang mulai muncul ke permukaan, media tanam harus ditambah ketinggiannya 5 cm. Sampai tanamannya berumur 5 bulan dan siap dipanen. Saat itu bisa dipastikan media tanam dalam polybag sudah bertambah tinggi menjadi 50 cm. Dengan pertumbuhan rimpang yang vertikal ke atas, maka tanaman jahe pun menjadi lebih teratur dan tidak banyak makan tempat. Selain itu, dengan sistem vertikultur menggunakan polybag ini, tanaman jahe yang idealnya hanya bisa ditanam di ketinggian 300 sampai 900 meter dari permukaan laut. Sekarang jadi bisa ditanam di ketinggian berapapun, karena media tanam yang digunakan sudah cukup subur dengan adanya bokasi. Setiap polybag tanaman jahe ini bisa menghasilkan jahe hingga lebih dari 10 kg loh.
Bayangkan kalau kita punya 10 polybag saja di halaman rumah kita, berarti sudah bisa menghasilkan kurang lebih 1 kuintal jahe dong. Keren kan? Nah, habis panen dan menanam jahe, sekarang kita buat serbuk jahe merah instan yuk. Pas banget deh buat menghangatkan tubuh saat hujan-hujan begini. Pertama kita cuci jahe merahnya dulu ya sampai bersih. Setelah bersih, giling jahe merah menggunakan mesin sampai halus. Dengan digiling halus seperti ini, saripati pada jahe akan terlepas. Oke, jahe merah halusnya sudah siap nih. Makasih, taruh situ aja, Dik. Tambahkan dulu dengan air secukupnya. Lalu aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah itu saring menggunakan saringan kain untuk mendapatkan ekstrak saripati jahenya. Nah, supaya rasanya lebih mantap, rebus air perasan jahe merah dengan menambahkan bumbu dan rempah-rempah khas Indonesia. Selanjutnya saring air sari jahe yang sudah direbus. Lalu panaskan lagi selama kurang lebih 4 jam. Sambil diaduk-aduk ya, sampai mengkristal membentuk serbuk. Yap, serbuk kristal yang terbentuk inilah yang kita kenal sebagai serbuk jahe instan untuk minuman seduh. Tapi kalau cuma diseduh sih sudah biasa. Bagaimana kalau kita buat puding saja? Caranya gampang kok. Buat 2 lapisan pudingnya. Yang pertama lapisan puding susu. Bisa juga ditambahkan potongan buah-buahan sesuai selera. Lapisan yang kedua, puding jahe. Campurkan air, puding tanpa rasa, dan serbuk jahe instan secukupnya. Panaskan, lalu tuang pada cetakan. Dan hasilnya, tada! Disisit, puding jahe merah untuk teman-teman semua. Cantik kan? Wah, pas banget deh buat disantap saat kedinginan di musim hujan. Loh, Adit, Noval dan Adit rakus amat makannya. Slow aja dong bro.